Nah, udah mulai tuh, buruan Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Wah, saya benar-benar berterima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak dan tim, mungkin anak saya masih di tangan si Fadil itu. Hati saya rasanya setiap hari hampir copot sebelum anak saya pulang. Iya, sama-sama Pak. Kami hanya menjalankan tugas. Untung laporan Bapak cepat masuk, jadi kami bisa langsung bergerak. Fadil juga bukan buronan licik, cuman sok jagoan aja. Sok jagoan? Lulusan tukang tipu kampung itu. Punya motor aja hasil mendam pintu tuh pasti. Berani-beraninya bawa lari anak saya. Ya, sekarang si Fadil sudah ditahan. Ngelawan pas ditangkap pula. Sok-sokan kayak di film action. Padahal baru dipegang pundaknya, langsung teriak sebut nama mamanya. Cocok tuh dia masuk sinetron. Tapi serius Pak, saya lega banget anak saya sudah kembali. Meski saya masih shock. Itu mah hal wajar Pak. Tapi sekarang anak Bapak udah aman. Dan si Fadil akan diproses sesuai hukum. Kalau Bapak butuh bantuan psikolog buat anak Bapak, kami bisa bantu hubungkan juga kok. Terima kasih ya Pak. Saya sampai kepikiran mau traktir satu kantor polisi ini makan sate. Tapi ya jangan minta sate kambing. Kolesterol saya nanti ikutan naik. Baik Pak. Terima kasih. Nanti kami pesen sate ayam aja. Yang penting anak Bapak udah aman. Dan Bapak bisa tidur nyenyak lagi. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Iya Pak, tapi sekarang Bapak sudah bisa peluk anak Bapak lagi. Itu yang utama. Iya alhamdulillah Pak. Kalau gitu saya pulang dulu ya Pak. Udah 2 hari nih saya nggak mandi. Gara-gara nyariin anak saya mulu. Kalau mau ditraktir sate kambing, kabarin aja ya Pak. Nomor telepon saya sudah ada sama Bapak kan? Iya Pak, Iya Pak, hati-hati. hati-hati. Tuh anak baru. Dari tadi dia mulu ya. Apa dia bisu kali ya? Mungkin dia takut sama kita kali. Gimana kalau kita pelakin aja dia? Pasti dia punya banyak duit tuh. Kan anak baru. Masih punya banyak pegangan. Emang kamu berani? Lihat aja tuh. Kayaknya seperti preman. Tindikan. Gondrong pula. Yah kan kalau dia marah, lu yang maju hajar dia. Kampret dah. Enak aja lu. Hei, yang baru masuk. Namanya siapa bro? Iya bang, nama saya Fadil bang. Hah? Fadil? Waduh, nama kamu udah kayak tokoh utama sinetron. Kasus apaan bro? Narkoba? Apa begal? Saya bawa kabur pacar bang. Orang tuanya nggak ngerestuin. Jadi ya pacar saya ngajak saya kabur. Malah saya dilaporin penculikan anak. Cinta ditolak, penjara bertindak. Bro, kamu keren juga. Demi cinta, rela masuk penjara. Romantis tapi goblok. Respect saya, respect. Kampret juga nih orang. Ya, gitulah cinta bang. Kadang kita dibikin buta. Wah, kasus kita hampir sama Fadil. Tapi bedanya yang saya bawa kabur ternyata istri orang. Makanya suaminya penjarain gua. Kampret dah. Cinta. Saya aja masuk sini cuma gara-gara ayam bro. Curi ayam? Iya, maling ayam tetangga. Tapi ayamnya saya rawat dulu 2 minggu. Udah saya sayang. Malah diklaim punya tetangga. Sakit hati saya. Malah dilaporin polisi lagi. Kalau saya mah gara-gara kasus nyolong motor mogok. Saya udah dorong 2 kilo. Ketangkep pas lagi keringatan. Nggak dikasih ASI dulu lagi biar adem. Wah, cerita kalian kayak lomba tragis nasional. Santai aja Fadil. Di sini hidup penuh warna kok. Kemarin aja Sidarto protes nasi keras. Besoknya nasi dibentuk los sama tukang dapur. Sekarang dia ngumpet tiap makan. Ya, saya trauma bro. Dapurnya kayak dapur umum. Itu dapur cinta. Yang penting jangan bikin masalah di sini. Kalau ada masalah kita rembukan. Ingat, kita satu tim di sini. Kayak Avenger.
cuman versi ekonomi. Wah, makasih bang. Saya kira bakal suram hidup di sini. Tapi ternyata lebih seperti kosan murah dengan bonus cerita absurd. Betul. Dan kamu beruntung. Kamar kita paling rame dan paling jujur. Karena kita semua korban keadaan dan cinta. Dea, akhirnya kamu pulang juga. Kamu tahu sudah berapa lama kamu pergi tanpa kabar? Maaf ya, Dea cuma bingung harus bagaimana. Dea sayang sama Fadil, tapi ayah terus melarang kami untuk ketemuan. Bingung? Jadi solusinya kabur dari rumah gitu? Apa kamu pikir itu jalan yang benar? Ayah melarang kamu karena ayah ingin yang terbaik untuk kamu. Tapi ayah nggak pernah mau kenal Fadil. Ayah cuma mau dengar dari cerita abang doang. Ayah nggak tahu Fadil seperti apa sebenarnya. Ayah tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Fadil belum punya pekerjaan tetap. Masa depan kamu bisa hancur kalau kamu ikut-ikutan perasaan tanpa berpikir panjang. Tapi Dea percaya dia bisa berubah kok. Buktinya dia udah cari kerja demi saya. Ya kami saling dukung juga. Kepercayaan itu penting, tapi hidup bukan cuma soal cinta. Kamu harus pikir masa depanmu, pendidikanmu, harga diri kamu. Kabur dari rumah itu bukan hal yang bisa dimaafkan begitu saja. Apalagi umur kamu masih sangat muda. Kamu fokus kuliah saja. Dia minta maaf ya. Dia janji gak akan pergi seperti itu lagi. Asalkan ayah bebasin Fadil dari penjara. Kasihan dia di sana. Harus masuk penjara gara-gara ikutin keinginan dia. Nggak bisa. Fadil tetap harus diberi pelajaran biar dia jerah. Biarin aja dia nikmatin hidup di balik jeruji besi. Ayah kok jahat banget sih. Aduh, di mana nih? Kasihan Fadil di sana. Topik, buka pintunya Topik. Iya mah, masuk aja. Pintunya nggak dikunci kok. Di mana Topik? Kok Fadil belum pulang-pulang juga? Gimana nih? Kata Fadil motornya dipinjam sama temannya. Mungkin temannya pulang kampung kali. Jadi batal pulang hari ini. Aduh, tua anak ada-ada aja. Ya udah, kamu jemput Fadil sekarang. Karena besok bapaknya mau datang kemari. Bapak Fadil mau ke sini. Gawat nih. Ya udah, iya mah. Bentar saya jemput si Fadil. Langsung pulang ya, abis jemput Fadil. Gak usah keluyuran lagi. Ntar kalian lagi yang hilang kabar. Ya mah, siap. Aman tuh. Gimana ya? Awas lu Fadil, kalau saya dapat, ku hajar kau. Kamu mah enak di sana, cinta-cintaan. Di sini saya yang pusing, ditanyain mulu. Kampret dah. Buset, cemberut amat tuh muka. Saya makin pusing nih. Gara-gara Fadil lagi ya? Ya iya, siapa lagi? Emang kampret tuh anak. Kita harus cari Fadil sampai dapat. Ya, mau cari di mana lagi? Ya kan kita udah keliling kampung gak dapat-dapat. Ya terserah mau cari di mana. Saya nggak bisa pulang sebelum dapat tuh anak. Bapaknya besok mau datang ke rumah saya. Nggak tahu mau alasan apa lagi. Jadi kalau nggak ketemu, mending saya nggak pulang juga sekalian. Waduh, makin ribet nih kalau gitu. Kamu udah tanya abangnya dia belum? Mereka udah nyerah juga. Bahkan mereka udah serahin kasus ini ke polisi. Aduh, buset. Itu udah jadi solusi yang terbaik sih menurut saya. Mending kita ke kantor polisi aja. Siapa tahu sudah ada jawaban. Nah, ide bagus juga sih. Nah, tuh si Daud. Oi, kucing mana? Saya mau belanja nih. Ada kok di dalam. Lagi berak kali. Gimana? Udah ada kabar dari polisi belum? Emang kalian belum jenguk si Fadil ya di penjara? Maksudnya? Maksud kau apa? Ya, emang kalian belum tahu kalau Fadil udah ketemu? Malahan dia udah di penjara. Jangan bercanda kau. Siapa yang bercanda? Kalau nggak percaya, cek sendiri aja di sana. Sejak kapan dia di sana? Ya, baru tadi siang sih. Terus kenapa dia di penjara? Salah dia apa? Dia kan bawa kabur anak orang, yaitu Dea, adik saya.
Ya walaupun itu bukan mau saya sih buat ceplosin dia ke penjara. Itu semua kemauan dari ayah saya. Wah, kampret kau. Nggak usah banyak alasan. Pasti ini rencana kalian kan? Nggak usah nuduh-nuduh sembarangan kalian. Udah, nggak usah ribut. Udah terlambat. Nggak ada gunanya ribut di sini. Mending kita ke kantor polisi aja sekarang. Samperin Fadil. Yaudah, Ayo. Kalian tunggu di sini aja ya. Pasti nggak dibolehin masuk kalau rame. Yaudah, ya, ya, sono. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ada perlu apa datang ke kantor polisi? Mau ngaku dosa? Waduh, bukan Pak. Saya belum siap masuk penjara. Saya mau jenguk teman saya Pak. Namanya Fadil. Yang baru ditahan tadi siang. Katanya bawa kabur pacarnya. Oh, itu si Fadil, Romeo liar. Teman kamu ya? Pantesan auranya udah mirip-mirip. Hehe, saya beda Pak. Saya cinta damai. Ngapain kamu jenguk si Fadil? Nggak takut disangka komplotan kalian? Saya cuma mau pastiin dia baik-baik saja Pak. Dan beritahu kalau orang tuanya nyariin dia. Sampai sekarang belum tahu anaknya di mana. Dan beritahu juga kalau pacar yang dia bawa kabur itu udah mau dijodohin sama bapaknya. Hahaha, seriusan? Wah, itu mah kena pasal patah hati double tuh. Haha. Iya Pak, saya takut dia stres. Terus ngajakin kawin lari dalam sel. Oke deh, kamu boleh masuk. Tapi ingat, jangan kasih dia ide-ide kabur. Apalagi ide bikin konten TikTok dari balik jeruji besi. Tenang Pak, saya cuman bawa air minum dan selembar tisu buat ngelap air matanya. Ya udah, sana. Jangan lama. Makasih ya Pak. Saya nggak nyangka kamu bisa sebodoh itu Fadil. Sebenarnya saya emosi sama kamu. Hilang tanpa kabar. Tapi saat saya tahu kamu di penjara, emosi saya langsung berubah jadi kasihan dan makin pusing. Ya, saya juga tidak nyangka Topik kalau ujungnya bakal jadi seperti ini. Kabur sama Dea, kamu bawa dia pergi kayak anak SMA lari dari rumah. Itu bukan cinta Fadil, itu nekat dan goblok. Saya sayang dia Topik. Bapaknya nggak pernah setuju sama saya. Jadi kita kabur bareng aja. Kamu sadar nggak? Kamu bawa dia kabur keluar kota, nggak izin sama orang tuanya, nggak kasih kabar juga. Itu udah masuk penculikan di mata hukum Fadil. Ya saya tidak culik Dea kok. Dea yang ngajak saya kabur. Tapi ya saya salah sih. Saya nggak mikir jauh. Sekarang dia balik ke rumah. Malah saya yang ditahan sendiri. Masalahnya bukan cuma soal hukum. Nama keluarga kamu rusak. Nama keluarga dia juga. Kamu pikir cinta bisa jalan kayak di film? Sebenarnya saya cuma pengen Dea bahagia. Tapi ternyata cara saya salah. Saya datang ke sini bukan buat ngatain kamu sih. Saya sepupu kamu Fadil. Tapi ini waktunya. Saya harus bilang kamu salah besar. Ya, kamu satu-satunya yang datang ke sini Topik. Makasih ya. Saya janji bakal hadapin semua ini sendiri. Anak-anak pada datang kok. Mereka ada di depan. Kamu nggak sendiri Fadil. Tapi kamu harus belajar. Ini bukan soal cinta aja. Ini tanggung jawab. Saya ngerti sekarang. Ya, gimana lagi? Jaga diri kamu ya di dalam. Jangan hancurin hidup kamu sendiri. Masih panjang perjalanan hidup kamu. Makasih ya Pik. Maaf dan makasih. Tapi ada yang bikin pusing lagi nih. Emak saya nyariin kamu mulu. Hah? Terus kamu bilang apa ke Tante Fitri? Saya cuma bilang kamu lagi nginep di rumah teman. Dan hari ini saya dipaksa buat jemput kamu pulang. Saya nggak tahu mau alasan apa lagi selanjutnya. Berarti mereka belum tahu ya kalau saya di penjara. Ya belum, saya aja baru tahu beberapa jam yang lalu. Tapi itu nggak akan lama Fadil. Kata emak saya, bapak kau fix mau datang besok ke kampung Daglok. Tiket udah dibeli. Dia mau ketemu sama kamu sekalian ketemu saudaranya. Hah? Besok? Berarti dia akan sampai 2 hari lagi. Itu cuma 2 hari lagi Topik. Waduh, gimana nih? Ya makanya saya pusing cariin kamu. Dan ternyata kamu malah di penjara. Kita nggak bisa diam aja. Kau harus bicara ke bapak kau. Bukan saya, bukan polisi, dan bukan berita. Ya saya belum siap Topik. Saya nggak tahu harus ngomong apa.
Bapakku sengaja suruh saya tinggal di kampung Daglok biar saya bisa tinggalin kebiasaan buruk saya selama tinggal di kota. Dan sekarang malah jadi gini. Ya, kamu tidak perlu nyusun pidato, cukup jujur aja. Kamu anak sulung, kamu pernah bilang sendiri mau jaga nama baik keluarga dan bahagiain bapak kau. Sekarang waktunya kamu hadapi. Ya, kau tahu kan bapak saya seperti apa? Tegas, keras. Sekali kecewa, dia nggak gampang maafin. Saya tahu, tapi saya juga tahu Om Jack bukan orang yang ninggalin keluarganya saat lagi jatuh. Justru kalau kau ngumpet terus, itu yang bikin dia hancur. Kamu yakin saya harus ngomong? Bukan harus sih, tapi wajib. Nanti saya yang antar Om Jack ke sini. Siapin penjelasanmu, pelan-pelan aja, tapi jujur. Baiklah, saya akan coba. Saya nggak mau bapak saya tahu dari orang lain. Nah, itu baru Fadil yang saya kenal. Waktu kunjungan sudah habis. Oh, iya Pak, baik Pak, bentar lagi nih. Topik, makasih ya. Kamu udah bantuin lebih dari yang seharusnya. Ya, saya cuman ngelakuin apa yang harus saya lakuin, Fadil. Walaupun kita cuman sepupuan, tapi udah kayak saudara kandung. Dan sisanya kamu yang tentuin sendiri, Fadil. 2 hari lagi, siapin mental kamu. Justru kalau kau ngumpet terus, itu yang bikin dia hancur. Kamu yakin saya harus ngomong? Bukan harus sih, tapi wajib. Nanti saya yang antar Om Jack ke sini. Siapin penjelasanmu, pelan-pelan aja, tapi jujur. Dan sisanya kamu yang tentuin sendiri, Fadil. 2 hari lagi, siapin mental kamu. Asik, abis dapat jengukan nih. Tapi kok malah melamun? Iya, tahu nih anak. Bukannya senang, malah cemberut abis ada yang jenguk. Kita mah kalau abis dijenguk pasti gembira. Iya, ada apa sih Fadil? Ceritalah kalau ada masalah. Ya, saya nggak bisa tenang bro. Baru aja saya dapat kabar kalau ayah saya mau pulang kampung besok. Dia pasti cari-cari saya. Dia pasti bakal marah besar kalau dia tahu saya di penjara bro. Oh, santai Fadil, tarik napas dulu. Ya, bapakmu pasti kaget. Tapi dengerin saya, kalau kamu bohongin dia justru bikin kamu makin ribet. Nah, Darto, benar tuh Fadil. Kita semua pernah ngalamin hal itu. Dulu saya juga gitu. Takut setengah mati pas emak saya tahu saya masuk penjara. Tapi ternyata dia lebih sedih pas saya tidak jujur. Tapi saya juga malu bro. Saya anak pertama. Ayah saya sengaja suruh saya tinggal di kampung Daglok biar saya bisa tinggalin kenakalan-kenakalan saya selama di kota. Dan sekarang malah lebih parah nih. Gimana kalau dia kecewa banget? Saya ditangkap karena bawa kabur pacar. Walaupun niat saya cuma buat dia bahagia doang. Ini kasus memalukan sih. Justru karena kamu gak niat bawa kabur pacar kamu cuman agar dia bahagia, itulah yang kamu harus jelasin ke beliau. Gak usah sok kuat, jelasin aja pelan-pelan. Bilang aja kamu salah langkah. Kamu mau tanggung jawab dan pengen berubah. Ingat Fadil, di kampung orang tua itu gak butuh anaknya sempurna. Mereka cuma pengen anaknya jujur dan pulang jadi orang yang lebih baik. Kamu harus mulai dari situ. Saya takut ngeliat matanya pas dia tahu semua ini. Ngebayangin dia berdiri di luar pagar sini, itu udah cukup bikin dada saya sesak. Kamu terlalu takut dengan pikiran kamu sendiri, Fadil. Ayah kamu kecewa. Ya mungkin sih, tapi biar bagaimanapun dia tetap papa kau. Dia lebih pengen lihat kamu berubah, bukan terus sembunyi. Ya itu mah wajar, tapi lebih baik kalau kamu hadapin sekarang daripada ketahuan sendiri. Malu itu obat, kalau kamu minum sekarang, kamu pasti bisa sembuh lebih cepat. Dan kita di sini seperti saudara, kamu nggak sendiri. Saya sama Darto dan Joni siap bantu kamu untuk bicara sama bapak kamu. Kalau kamu butuh, kita udah kayak keluarga sekarang. Makasih ya, serius, saya nggak tahu apakah saya bisa bertahan kalau nggak ada kalian. Dan jangan lupa satu hal, di balik semua ini, kamu punya kesempatan kedua. Jangan sia-siain. Saya yakin. Baiklah, saya akan hadapi semua ini. Tapi bentar,
Saya mau ngerokok dulu. Ada rokok nggak? Iya, halo. Halo, saya sudah sampai di bandara nih. Suruh Fadil jemput saya dong. Soalnya saya telepon dia nggak aktif-aktif nomornya. Oh, udah sampai ya. Tapi Fadil lagi di luar. Biar Topik aja yang jemput kamu. Oh, ya udah, iya, jangan lama ya. Saya udah nungguin dari tadi nih. Topik? Topik. Sini dulu. Saya mau bicara. Fadil mana? Kemarin saya suruh kamu jemput dia. Kok belum pulang sampai sekarang? Waduh, gimana ya mah jelasinnya? Udah, nanti aja jelasinnya. Sekarang kamu jemput Om Jack. Dia sudah ada di bandara tuh, nungguin. Oh, udah sampai ya? Baik mah, saya jalan sekarang. Waduh, kok malah jadi saya yang deg-degan sih? Kampret dah. Halo Om Jack. Kamu Topik kan? Ya Om, saya Topik. Wah, sudah gede ternyata. Sudah lama ya kita nggak ketemu. Terakhir kamu masih suka makan ingus kamu. Hehehe, Om Jack bisa aja. Emang udah lama ya kita nggak ketemu. Terus Fadil kemana? Kenapa bukan dia yang jemput saya? Om, dia lagi ada sesuatu. Nantilah di rumah saya jelasin. Kita pulang aja dulu. Pasti Om capek kan? Oh, iya, ya udah, ayo. Yaudah, ayo Om. Wah, kampung Daglok ini emang gak pernah berubah ya. Selalu adem dan pemandangannya selalu keren. Hehehe. Ya Om, itulah yang buat saya betah tinggal di sini Om. Orang-orangnya juga pada baik semua. Nah, itu dia alasan saya suruh si Fadil tinggal di sini. Biar bisa berubah jadi lebih baik. Habis kelakuan dia di kota bikin pusing. Waduh, belum tahu aja dia anaknya sekarang di mana. Jadi makin takut saya buat jujur. Hehehe, ya Om. Jadi gimana perjalanannya, Bang Jack? Ya, gitulah, lumayan capek. Tapi terbayar sih capeknya. Udah lama banget saya nggak injak rumah ini. Dan suasana kampung ini bikin adem. Pasti rindu ya masa kecil kita di rumah ini. Ya, itulah. Di rumah ini penuh banyak kisah perjalanan hidup saya. Ini tempat saya dididik. Nah, itu juga alasan saya suruh Fadil tinggal di sini. Biar jadi anak yang baik. Pantas aja. Topik, Fadil mana? Kok belum pulang-pulang? Belum tahu ya kalau bapaknya mau datang. Lah iya, udah malam nih. Emang tuh anak kemana sih? Ya katanya lagi nginep di rumah temannya. Ya udah Topik, suruh dia pulang. Om, Mah, gimana ya jelasinnya? Bingung saya. Emang ada apa sih? Fadil kenapa? Kan tinggal telepon dia, suruh dia pulang. Atau samperin dia aja di rumah temannya. Iya, kenapa sih Topik? Buruan telepon dia suruh pulang. Ada yang mau saya sampein nih Om. Tapi jangan marah ya. Kenapa sih nak? Bilang aja. Kalian habis berantem ya? Bukan itu Om. Terus ada apa? Tahu nih si Topik. Bikin bingung aja. Langsung aja ngomong. Ada apa sih sebenarnya? Maaf ya Om, Mah. Tapi lebih baik saya jujur sekarang. Fadil ditangkap polisi. Hah? Fadil di penjara? Kamu nggak salah bicara kan? Iya Om, Fadil di penjara. Jangan bercanda kamu Topik. Ini bukan candaan. Ya, saya nggak bercanda Mah. Dia di penjara karena kasus apa? Mencuri atau bunuh orang? Kok makin jadi berandalan tuh anak? Bukan Om, bukan kasus mencuri ataupun bunuh orang. Terus kasus apa? Kalau bicara jangan setengah-setengah. Dia bawa kabur pacarnya Om, dan orang tua pacarnya ngelaporin Fadil ke polisi. Jadi penjara karena bawa kabur anak orang? Sungguh memalukan, padahal banyak loh kasus keren lain. Ya, saya juga kaget dan heran dengan kelakuan si Fadil. Keren sih perjuangan cintanya, tapi goblok. Tapi kok bisa sih Fadil nekat banget
sampai bawa kabur anak orang? Ya, karena hubungan mereka tidak direstui dengan orang tua si cewek, Om. Ya, kalau gaya si Fadil masih seperti preman itu, mana ada orang tua cewek yang mau biarin putrinya bareng Fadil? Hahaha. Tapi yang saya dengar dari Fadil sih, katanya pacarnya itu yang ngajak Fadil kabur, Om. Karena emang mereka udah saling suka. Dan emang mereka sempat hilang tanpa kabar beberapa hari. Saya cari di mana-mana kagak dapat. Selang beberapa hari kemudian, ternyata udah diambil polisi. Pantes aja udah beberapa hari dia nggak pulang-pulang. Berarti kamu sembunyiin ini dari saya ya? Ya, abis saya nggak tahu gimana mau jelasinnya mah. Nggak ngerti lagi saya dengan isi pikiran si Fadil. Di kota dia mabuk-mabukan dan gabung dengan preman. Saya kirim dia ke sini biar bisa berubah, malah kepincet sama kembang desa. Tapi kasian juga si Fadil. Dia cuma nurutin kemauan pacarnya buat kabur. Malah dia di penjara dan pacarnya masih bebas di luar sana. Ya udah, ayo kita samperin Fadil di sana. Saya mau ngobrol langsung dengan tua anak. Tapi ini udah malam. Besok aja kita ke sana. Ya Om, ini sudah malam. Pasti nggak diberi izin sama polisi. Ya udah dah. Pusing saya. Kesini mau liburan, malah jadi tambah pusing. Jadi nggak bisa tidur nih. Pasti besok bapak udah datang. Saya mau jelasin mulai dari mana ya. Pasti dia bakal marah besar. Mampus saya nih. Gimana Cil? Jadi kan kita ke sana. Ya, jadilah. Nih saya udah siapin bekal juga. Biar sekali-sekali dia makan enak di sana. Tinggal nungguin Kipli nih, baru kita gaskan. Kebiasaan tuh anak, gak bisa on time. Ya, santailah. Duduk aja dulu, masih pakai nih. Nah, tuh dia udah datang. Gimana? Langsung gaskan? Ya gaskan lah, tunggu apa lagi? Dari tadi kita nungguin kamu. Bentar-bentar. Kita langsung ke kantor polisi atau samperin Topik dulu? Emang Topik belum tahu ya kalau kita mau ke sana? Ya, belum sih. Semalam saya telepon dia tapi nggak diangkat-angkat. Dia pasti lagi pusing tuh mikirin alasan ke emaknya. Apalagi Bapak Fadil mau datang. Ya udah, kalau gitu kita ke rumah Topik aja dulu. Yaudah, ayo. Gimana? Udah siap semua? Maman udah siap mah. Yaudah, ayo kita berangkat. Yaudah, ayo. Pada mau kemana nih? Kalian tuh yang mau kemana? Kita mau ajak kau nih jenguk si Fadil. Lah, saya juga udah mau ke sana nih, anterin Bapak Fadil. Mereka siapa tuh, Pi? Oh, ini teman-teman saya Om, teman Fadil juga selama tinggal di sini. Oh, ini bapaknya Fadil ya. Halo Om. Om mirip Fadil banget ya. Ya mirip lah, dia kan anak saya. Masa saya mirip kamu? Hehehe, bercanda Om. Ya udah. Kalian mau jenguk Fadil juga kan? Kalau gitu kita ke sana bareng aja. Kita berangkat sekarang. Oh, yaudah, iya, ayo. Ayo. Permisi Pak, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau jenguk anak saya Pak, yang lagi di dalam sel. Nama anak Bapak siapa? Namanya Fadil Pak. Oh, Fadil yang tahanan baru itu. Nah, iya Pak, itu dia. Ini semua keluarga Bapak ya? Iya Pak, ini saudara saya. Dan teman-teman anak saya, mereka juga mau jenguk Fadil. Buset, banyak bener. Satu RT nih. Tapi nggak bisa langsung masuk semua ya Pak, harus gantian. Oh, nggak apa-apa Pak. Kalau gitu biar saya aja yang duluan masuk. Ya udah, ayo Pak, saya antar. Kalian tunggu sini ya. Oh, iya, Om. Aman. Fadil, ada Papa
Bapak udah sampai ya? Dasar. Isi pikiran kamu sebenarnya apa sih? Kok mana gini-gini? Waduh, maaf Pak, duduk aja dulu. Fadil. Bapak pulang kampung niatnya buat liburan, mau pergi santai. Tapi merayat kau di sini. Ya, maaf Pak, saya tahu saya salah besar. Coba ceritain. Apa isi kepala kamu sampai nekat gitu? Pak, dia yang minta kabur bareng. Katanya kalau ayahnya nggak restu, kita lari aja. Saya terlalu mencintai dia sampai ngikutin kemauan dia dan lupa pikir panjang. Lari aja? Ini bukan lari mekodom-odom nak. Kamu pikir cinta itu bebas tanpa konsekuensi? Saya hanya merasa kalau kita berdua setuju itu sudah cukup. Ternyata saya bodoh Pak. Saya terbawa emosi dia. Terbawa emosi? Kalau kemauan pacar bawa kamu ke penjara itu bukan cinta. Itu bencana Fadil. Kamu mau bebas bercinta tapi malah masuk penjara. Iya Pak, saya nurut karena saya takut kehilangan dia. Dan kasihan juga sama dia, dikekang mulu sama orang tuanya. Tapi sekarang saya lebih takut kehilangan masa depan. Nah, seseorang yang benar-benar mencintaimu tak akan meminta kamu tabuk sampai masuk penjara. Cintanya harus memberi kamu sayap, bukan jarapan hukum. Sekarang saya sadar, saya pengen perbaiki semuanya. Saya mau tanggung jawab, bukan lari dari masalah. Syukurlah kamu mulai berpikir. Untuk pertama kalinya, saya dengar kamu bilang kamu mau bertanggung jawab. Saya janji Pak, kalau nanti saya bebas, hubungan itu juga sudah nggak ada. Saya akan fokus belajar, kerja, dan benerin hidup. Bagus, itu yang Bapak mau dengar. Liburan ayah berikutnya bukan buat main-main di kampung, tapi ketemu kamu di luar, bukan di sini. Semoga kamu cepat bebas. Terima kasih Pak. Saya bersyukur Bapak datang hari ini. Walaupun marah, tapi Bapak hadir bikin saya jadi kuat hadapin ini semua. Walaupun sebenarnya awalnya saya takut buat ketemu Bapak. Oke, tetap semangat Mak. Tak ada jalan lain, kamu harus jalan resiko ini. Mungkin ini jalan biar kamu bisa berubah dan bertobat. Iya Pak, saya juga sudah pasrah buat jalanin ini semua. Saya tidak bisa lama di sini. Besok lusa saya harus kembali ke Jakarta, kembali bekerja. Tetap semangat, jaga diri kamu baik-baik. Saya percaya kamu bisa lewati semua ini. Iya Pak, nggak apa-apa. Ingat Mak, jangan ulangi hal jelek ini. Cinta boleh, asal bukannya serbi jeruji. Iya Pak, makasih ya Pak. Saya akan belajar dari ini semua. Ya udah, Bapak pamit ya. Teman-teman kamu mau bicara juga tuh. Terima kasih ya Pak. Udah mau jengukin Fadil. Dan Fadil minta maaf sudah bikin Bapak kecewa. Sudah nak, nggak usah bersedih. Iya Pak. Kalian mau masuk juga? Ya om, kita mau masuk juga. Ya udah, silakan masuk. Tapi ikut saya. Ada yang mau saya bicarain nih? Oh, iya Om. Ayo. Jadi gimana Om? Habis ketemu Fadil di dalam? Ya, ditulah Pepik. Kelasannya campur aduk. Marah iya, sedih iya. Tasing juga melihat anak sendiri duduk di balik jeruji. Emang Fadil gimana Om? Nangis ya? Atau dia kurusan? Kurusan sih enggak, cuman dia seperti sila marah hidupnya. Dasar Fadil. Tapi emang dia tuh nekat banget. Gara-gara cinta bisa nyulik anak orang, kirain bawa kabur motor. Ini malah bawa kabur perasaan dan anak gadis. Ya cinta sih nggak apa-apa, tapi masa lu juga ditinggal di rumah? Waktu saya tanya apa yang ada di kepala kamu Fadil, dia jawab ya dia apa? Cintanya sama dia. Ampun Datu. Emang dalam banget tuh cinta dia. Tapi kasihan juga ya Om. Di usianya yang segitu harus ngerasain dinginnya lantai penjara. Itulah topik. Harusnya liburan saya ini buat mancing dan ngopi sampai di kampung. Ini malah jadi mancing emosi. Haha, sabar Om. Namanya juga anak muda. Kadang cinta tuh kayak mie instan, cepat panas. Tapi kalau nggak diaduk bisa nempel dan bikin ribet. Benar juga. Saya udah bilang ke dia, Fadil, ini bukan akhir.
Tapi kamu harus belajar dan jangan patah semangat. Jangan cuma bisa bawa kabur anak orang, tapi nggak bisa bawa masa depan. Wah, bagus tuh. Om udah kayak motivator. Kapan Om mau buka seminar? Topik dia bercanda mulu. Saya lagi stres nih. Maaf Om, saya bercanda doang. Gini aja Om, kalau Om butuh bantuan saya siap bantu kok. Atau mau ditemenin ngopi gitu, tapi Om yang bayar ya. Ya, makasih ya Topik. Kadang ngobrolan kayak gini yang bikin saya nggak terlalu berat ngadepin semuanya. Tenang Om, Fadil itu anak baik, cuman salah jalan. Ntar keluar penjara kita bantu dia lurus lagi. Asal jangan lurus-lurus amat, bisa kesandung tuh. Haha, dasar kamu Topik. Bentar. Saya hampir lupa. Kamu tahu kan rumah pacarnya Fadil? Oh iya Om, saya tahu. Om Jack mau ke sana ya? Iya, konon antar saya ke sana. Saya mau bicara dengan keluarga cewek itu. Barangkali mereka mau beri keringanan buat Fadil. Ya, ide bagus juga tuh Om. Mau berangkat sekarang? Ya, sekarang sih kalau bisa. Ya udah, kalau gitu saya ajak mama saya juga ya. Sekalian beritahu anak-anak, ntar mereka nyariin lagi. Oke, jangan lama ya. Kalian beneran datang juga? Ya haruslah Fadil, masa sahabat kita ditahan karena cinta kita cuekin? Ini namanya solidaritas cinta juga. Tuh, saya bawain martabak buat kamu. Setengah manis, setengah kasihan. Satu rantang tuh, biar kamu bisa makan enak di sini. Saya mah bawa 2 aja Fadil. Soalnya saldo saya tinggal 1.000 rupiah nih. Kampret emang kalian bertiga. Tapi makasih ya. Serius, saya senang banget kalian datang. Lah, masa lu di penjara gara-gara cinta terus kita nggak support? Ini kan kayak sinetron, episode spesial demi cinta dibelenggu rindu. Tapi serius bro, kamu kuat kan di sini? Ya, hari pertama sih saya stres ngelihat tembok terus, bangun tidur kayak di oven. Tapi setelah beberapa hari saya udah mulai terbiasa. Apalagi ingat kalian yang hidupnya bebas tapi tetap lebih menderita. Widih, mantap. Mental tahanan cinta udah mulai kebentuk nih. Lu tahu nggak berita kamu sampai ke grup pemuda Daglok? Katanya Fadil paling niat kalau soal cinta. Gila, grup pemuda Daglok? Saya trending dong. Iya, tapi trendingnya bareng berita maling motor, jadi jangan senang dulu. Kampret dah. Tapi serius Fadil, kamu tenang aja. Kita di luar bantu semampunya kok. Om Jack juga pasti lagi usaha biar kamu cepat keluar. Dan kita udah ngusulin ke grup buat ngumpulin donasi. Walau baru terkumpul 5.000 rupiah, itu pun receh. Receh juga berarti. Terus kalian tahu nggak kabar dia gimana? Dia katanya pengen banget ketemu kamu. Tapi ya bapaknya masih keras kepala. Kalau bisa sih kamu lupain dia aja. Ya, saya ngerti sih. Saya salah. Tapi kalau soal hati kita nggak bisa milih tempat jatuhnya bro. Ja, kamu udah cocok jadi penulis puisi penjara. Judulnya Cinta Terpenjara, Hati Masih Bebas Berkeliaran. Ntar kita bikin lagunya biar jadi OST jalan cerita hidup kamu. Sumpah kalian tuh gila. Tapi justru itu yang bikin saya kuat di sini dan bikin saya rindu kalian. Ingat Fadil, kamu gak sendiri. Jangan ngerasa dunia ninggalin kamu. Kita emang di luar, tapi tetap jadi pagar kawat di sekeliling hati kamu. Ya, walaupun kawatnya agak karatan. Dan kadang bolong juga. Tapi tetap pagar yang jagain kan. Permisi, maaf, waktu kunjungan kalian sudah habis. Oh iya Pak. Lagi nih. Makasih banget ya. Kalian benar-benar vitamin ketawa buat saya hari ini. Setelah jantung saya hampir copot saat ngobrol dengan bapak saya. Jangan galau terus ya Fadil, kamu kuat kok. Kami siap bantu kamu kalau kamu butuh sesuatu. Kalau kamu butuh apapun tinggal bilang ya. Asal jangan minta bebasin, itu urusan pengacara. Atau Tuhan. Tapi kita bisa bantu doa kok. Saya butuhnya sih rokok. Udah lama nih saya nggak ngerokok. Ada rokok nggak? Kampret, masih sempet-sempetnya mikirin rokok. Ya udah, nih, ambil rokok saya aja. Walaupun saya masih ngutang tuh sama kucing. Nah, gitu dong.
Makasih ya Cil, jangan lupa dilunasin ya. Ya, aman tuh mah, asal kamu tetap semangat. Siap, titip salam ya sama Ko Acing. Bilang aja salam dari balik jeruji besi. Oh, ini ya rumahnya. Kalian tunggu di mobil aja ya, biar saya aja yang masuk. Oh, baik Man. siap-siap Om. Tapi kalau butuh bantuan, panggil aja ya. Dea, kasihan kamu nak, udah 3 hari kau begini. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Pak, saya Jack Pak, ayahnya Fadil. Oh, saya Antoni Pak. Silakan masuk Pak. Ayo. Oh iya, terima kasih Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Saya minta maaf kalau kedatangan saya mendadak. Ya, nggak apa-apa Pak. Saya juga udah kira-kira kok bakal ada orang provider yang datang. Saya langsung dari kota nih Pak. Sengaja ke sini. Saya pikir sebagai orang tua kita harus saling ngobrol. Apalagi anak-anak kita terlibat dalam hal sebesar ini. Hal sebesar ini, itu bawa kewenangan dari saya Pak. Itu bukan hal kecil lagi. Saya hampir lapor hilang ke media lokal itu. Untung aja polisi cepat nemuin mereka. Andai aja saya jadi lapor ke media waktu itu, pasti bakal viral banget nih masalah. Saya paham. Makanya saya datang bukan untuk bela anak saya, tapi untuk minta maaf sebesar-besarnya. Saya malu Pak, tapi saya juga pastikan dia anak saya, tetap anak saya, walau dia salah. Pak Jack, saya nggak punya masalah sama Bapak. Tapi sama Fadil, dia sudah kelewatan. Dia itu anak perempuan satu-satunya harapan saya. Dan dia dibawa kabur seolah-olah nggak punya orang tua. Saya mengerti Pak, tapi mungkin kalau boleh saya mohon Pak, Bapak pertimbangkan untuk cabut laporan di polisi. Dan ini jadi urusan keluarga saya. Saya janji, saya sendiri yang bakal didik Fadil sampai dia sadar. Hah? Cabut laporan? Maaf Pak Jack, saya tahu Bapak orang baik. Tapi kalau saya cabut laporan, Fadil nggak akan pernah tahu batasan antara cinta dan kriminal. Tapi Pak, masa depan anak saya. Masa depan anak saya juga hampir hancur Pak. Kalau saya nggak ketemu mereka tepat waktu, saya nggak tahu mereka bakal kemana. Mungkin saling lari atau lebih parah lagi. Saya ngerti Bapak sayang anak. Tapi saya juga sayang amat saya. Dan saya rasa itu satu-satunya cara biar Fadil gerah. Tapi kita bisa dicalakan kok Pak. Mungkin damai di luar jalur hukum. Saya rela datang kemana aja. Bahkan kalau perlu, Fadil minta maaf langsung di depan keluarga besar Bapak. Pak Jack, ini bukan tentang minta maaf di depan keluarga. Ini soal tanggung jawab. Saya capek lihat anak muda zaman sekarang naku cinta, tapi lari dari tanggung jawab. Dia rasa, dia get out. Semua keputusan itu ada akibatnya. Baiklah Pak, saya terima. Kalau itu keputusan Bapak, saya mengerti. Tapi biar saya bilang sepawal aja, saya akan tetap jadi ayah yang melindungi anak saya. Tapi saya juga datang belain dia mau bagi buta. Saya cuma pengen dia dikasih jalan buat benar, bukan dihukum sampai hidupnya lumpuh. Dan saya berharap Fadil betul-betul belajar Pak. Bukan cuma karena dihukum, tapi karena dia sadar sendiri. Terima kasih sudah terima saya di rumah Bapak. Saya tetap hormat walau kita belum sepaham. Saya juga sangat hormat kepada Pak Jack. Jarang banget ada orang tua yang berani lihat minta maaf kayak Bapak. Baiklah Pak, kalau begitu saya panik ya Pak. Terima kasih banyak. Oh iya Pak, hati-hati. Mohon maaf Pak, saya belum bisa turutin permintaan Bapak. Permisi. Akhirnya bisa ngerasain ngerokok juga setelah beberapa hari. Wis, enak banget tuh ya Fadil. Habis dijengukin, bawa oleh-oleh lagi. Bagi rokok lah, sebatang, masa pelit. Wah, maaf Ujang.
Ini cuma dikasih sebungkus sama teman saya buat seminggu. Saya juga butuh ngerokok. Kamu tahu sendiri kan rasanya nahan rokok beberapa hari. Udah di penjara, masih aja ngitungin batang rokok. Di sini tuh saling bantu, bukan egois. Ya, saya bukan egois. Tapi kamu juga tahu saya baru masuk, belum ngerti semua aturan. Kalau saya ngasih kamu, yang lain juga bakal minta. Habis dong. Mending saya bagi ke teman kamar saya aja. Lah, kamu ngajarin saya tentang aturan penjara sekarang? Baru sehari 2 hari di sini, udah ngerasa paling bener. Ya, saya masih sopan loh. Tapi jangan mentang-mentang kamu lebih lama di sini, jadi semena-mena. Kurang ajar, kamu ngejar ribut ya? Baiklah. Kampret. Wah, Fadil berantem tuh. Wah, anak-anak lain harus tahu ini. Woi, buruan. Fadil berantem tuh di depan. Hah? Fadil berantem? Fadil berantem. Di mana? Ya, buruan. Yaudah, ayo, yuk. Woi, ada apa ini? Berhenti. Nih, dia pak yang duluan. Balaku amat, jadi anak baru. Ya, saya cuma ngebela diri. Saya nggak takut sama kamu. Ujang, Fadil, ke ruang pengawas sekarang juga. Ya, siap Pak. Mereka kemana ya? Tadi mereka berantem di sini. Lah, mana? Mana Gak ada nggak ada. orang. Dasar penipu. Dasar Saya penipu. serius kok, gak bercanda. Hebat kalian ya. Baru beberapa hari ketemu udah kayak musuh bebuyutan. Ini penjara, bukan arena Smackdown. Saya cuma minta rokok pak. Dia pelit. Baru juga sehari masuk, udah sombong. Ya, saya nggak sombong Pak. Saya cuma nggak mau dipalakin. Rokok itu dikasih teman saya. Dan saya juga butuh rokok itu buat diri saya sendiri. Diam. Dua-duanya salah. Ujang, kamu udah lama di sini. Harus kasih contoh, jangan jadi preman-premanan. Dan kamu Fadil, meskipun niat kamu benar, tapi di sini emosi harus dijaga. Bukan malah adu jotos. Tapi pak, di dalam sini tuh siapa kuat dia yang... Bukan, di sini yang kuat itu yang bisa ngontrol diri. Bukan yang asal mukul atau sok jago. Kalian pikir saya seneng tiap hari ngurusin yang ribut terus? Ya, siap, salah salah, Pak. Gini ya, saya nggak mau masalah kecil begini jadi panjang. Kalian udah gede, tahanan juga punya harga diri. Kalau terus-terusan kayak begini, nanti kalian malah kena tambahan hukum. Mau kalian makin lama di sini? Wah, nggak mau, nggak Pak, mau nggak saya mau. Pak. Nah, bagus. Ya udah, sekarang kalian damai. Gak usah ada dendam. Di sini kita semua susah. Gak perlu nambah susah karena ego. Saya minta maaf ya Fadil. Saya tadi emosi. Udah biasa dapat jatah dari yang baru. Ya, nggak apa-apa Jang. Saya juga tadi kebawa emosi. Tapi saya nggak cari musuh di sini. Saya pengen tenang aja ngejalanin ini semua. Nah, gitu dong. Hidup di dalam penjara sini tuh butuh kepala dingin, bukan tangan panas. Udah sana, balik ke sel. Tapi ingat, kalau ribut lagi, saya yang kirim kalian ke sel isolasi. Paham? Siap Ya, pak. siap Pak. Kamu nggak apa-apa kan Fadil? Ya, wah aman kok, tenang aja. Ah, dasar si Ujang tuh memang kagak berubah-berubah kelakuannya. Ngelihat orang baru bawa rokok aja langsung dipalakin. Iya, padahal Fadil anaknya kalem dan sabar. Tapi si Ujang emang doyan nyari ribut. Kamu serius gak apa-apa kan Fadil? Ya Fadil, serius kamu nggak apa-apa kan? Kalau perlu kita balas perbuatan dia. Ya, nggak apa-apa Bang. Cuman kesel aja. Saya cuma mau ngerokok tenang. Dikiranya rokok di sini bisa numbuh sendiri apa. Mending saya bagi kalian daripada ngasih si Ujang. Kamu tenang aja. Di sini nggak semua tahanan seperti si Ujang. Banyak yang masih tahu aturan. Dan kamu nggak salah tadi. Kamu punya hak buat nolak. Bener, lagian kamu belum ngerti sistem bagi-bagi di sini. Tapi nggak bisa juga kamu dipaksa. Itu namanya nginjek harga diri. Kalau kamu diam aja, besok-besok bisa makin parah. Ya, makasih ya Bang Ucok, Bang Darto, dan Joni. Saya pikir tadi saya sendirian di sini. Sendirian dari Hong Kong? Di sini kita semua tahanan, tapi bukan berarti punya hati. Kalau kamu mau dihormatin, kamu harus berani jaga diri. Tapi ingat juga, jangan asal ribut. Kita bantu kamu asal bukan kamu yang mulai keributan. Besok-besok kalau dapat rokok lagi, simpen di celana dalam aja. Aman tuh pasti.
Siap bang, di kopi. Tapi jangan lupa bagiin ke kita juga rokoknya. Dasar kampret. Jadi gimana Om? Ya, belum ada hasil nih. Lah, kok bisa? Itulah ayahnya dia, Pak Antoni tetap kekeh dengan pendiriannya. Dia tetap nggak mau beri keringanan, apalagi cabut laporannya di polisi. Waduh, jadi gimana nih selanjutnya? Saya juga masih belum nemu solusi nih. Wah, kampret juga tuh Pak Antoni. Sok jual mahal juga. Padahal anaknya loh yang ajak Fadil kabur. Fadil hanya nurutin kemauan Dea. Ya, itu sih sebenarnya yang pengen saya sampaikan. Tapi takut memperkeruh suasana. Nanti malah makin ribet. Langkah Bang Jack sudah benar tuh. Kita harus tenang, jangan gegabah ambil keputusan. Bener juga, setidaknya kita sudah berusaha mencari jalan yang terbaik. Jadi selanjutnya gimana nih Om? Belum ada yang paten nih di pikiran saya. Udah, kita pulang aja dulu. Kita pikirin di rumah aja. Saya juga mau istirahat nih. Oh, oke siap Om. Topik mana ya? Lama banget. Kita disuruh nunggu di sini lagi. Saya udah suntuk nih. Udah, sabar aja. Mereka lagi berjuang tuh buat bebasin Fadil. Iya, sabar dikit napa? Gegabah amat, kayak ada yang nungguin aja. Lah, kok malah serang saya? Tuh dia, udah datang. Aduh, sorry ya, kalian jadi nunggu lama nih. Iya, aman kok. Ayo semua masuk. Iya, Tante. Iya mah, saya mau keluar dulu bentar sama anak-anak cari solusi buat Fadil. Oh iya ya, hati-hati ya. Yaudah, ayo kita ngobrol di warung aja. Yaudah, ayo. Jadi gimana tuh, Pik? Jadi kan Fadil dibebasin. Yah, belum ada hasil nih. Lah kok bisa? Kirain kalian udah datang ke rumah Dea buat minta damai. Nah, justru itu tuh. Ayahnya Dea, si Antoni itu tetap kekeh dengan pendiriannya. Dia tetap nggak mau beri keringanan, apalagi cabut laporannya di polisi. Wah, so tegas juga tuh si Antoni. Pantes saja si Baut dan Daus. Sifatnya so jago, ternyata turunan dari bapaknya. Yang bikin saya emosi karena sumber masalah ini dari anaknya, si Dea. Dea yang ngajak Fadil kabur, malah Fadil yang dipenjara. Seolah-olah mereka yang jadi korban, padahal sebenarnya Fadil yang korban di sini. Apa kita lapor balik mereka aja ke polisi ya? Kita ceritain aja semua kalau si Dea yang ngajak Fadil kabur. Fadil cuman korban di sini. Nah, ide bagus tuh, saya setuju. Lapor polisi aja. Yakin kamu bakal digubris sama polisi? Nah itu dia, saya kurang yakin sih kalau polisi percaya sama kita. Apalagi hukuman Fadil udah berjalan beberapa hari. Gimana kalau kita sogok aja polisinya? Pasti mau tuh. Emang kamu punya duit buat nyogok polisi? Kamu kira nyogok polisi pakai uang sedikit? Beli rokok aja nggak mampu. Yah, kan cuma ngasih ide. Siapa tahu kalian punya banyak duit. Lagian polisi juga belum tentu mau nerima sogokan. Kan polisi-polisi kita semua baik dan jujur, anti suap. Nggak kayak negara sebelah. Lah, tumben lu bijak Cil. Nah, saya punya ide. Gimana kalau kita teror aja keluarga Dea? Kita desak dia, biar dia mau cabut laporannya di polisi. Gimana caranya? Ntar malah kita yang dipenjara juga. Taunya Cil, ada-ada aja idenya. Ya kan jangan sampai ketahuan. Kita harus berani ngambil resiko buat selesaiin masalah ini. Ini bukan masalah kecil. Jadi butuh perjuangan. Gimana ya? Muka kamu kok asem banget, Jan? Belum dapat jatah rokok ya hari ini? Ini bukan soal rokok, Lih. Tapi saya habis dipermaluin. Sama siapa? Fadil ya, anak baru itu? Iya, baru juga saya minta rokok sebatang. Dianya malah ngelawan. Bukannya takut, malah ngajak saya ribut. Sampai-sampai saya dimarahin sama polisi. Dan diancam masuk ruang isolasi. Oh, berarti kabar dari anak-anak tadi bukan hoax ya? Waduh, berani-beraninya dia. Nggak tahu dia siapa Ujang, Raja Blok B. Makanya saya kesel, ini anak harus dikasih pelajaran. Gak bisa dibiarin. Sekali ada yang ngelawan, yang lain pasti bisa ikut-ikutan. Terus mau kamu apain? Jangan asal gas, Jang.
Dia sekarang udah dekat sama si Uco, sama Darto. Kamu tahu sendiri kan, 2 orang itu nggak bisa dianggap enteng. Tenang aja, saya nggak bego. Saya punya otak. Kita main halus, nggak langsung hantam. Kita cari celah waktunya sendiri. Atau kita pakai orang lain. Maksud kamu mau manfaatin teman-temannya? Nah, ide bagus juga tuh. Nanti kita bikin jebakan kecil. Rokok dia kita colong. Terus tuduh si Ujang. Biar dia ribut sama temannya dulu. Pecah dah berurusan dia. Wah, kamu kalau lagi dendam otaknya jalan juga ya. Sehari saja, tapi saya suka. Ini bukan soal rokok, Liv. Ini soal harga diri. Saya nggak bakal biarin anak ingusan itu bikin saya kelihatan lemah. Siap, besok kita atur rencana. Tapi ingat jangan sampai ketahuan Pak Polisi. Kamu udah kena SP 2 kali. Tenang, main bersih. Fadil bakal nyesel kurang ajar sama saya. Dea, makan dulu nak. Dea. Lah, kok nggak dijawab? Tidur lagi kali ya? Kasihan anak saya. Dia? Kok nggak ada? Dia, kamu di mana? Waduh, perut saya kenapa nih? Apa saya hamil ya? Waduh.